Ada sebuah problem, ini lampu emergency, LED emergency. Ini ketika kita nyalakan di PLN itu normal-normal saja. Sedangkan ini kalau kita pegang seperti ini, dia nggak menyala. Nah, kira-kira problem seperti ini tuh yang rusak apanya dan yang perlu diperbaiki apanya? Oke, kita bedah lampu emergency ini dengan kasus seperti ini. Oke, kita lanjut di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kesayangan kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Pada segmen video kita kali ini kita membahas tentang lampu LED lagi. Ini kebetulan lampu LED emergency. Jadi lampu LED emergency itu apabila ada PLN yang mati pusat ya. Ini mati listrik, dia akan menyala dengan sendirinya. Nah, di kasus pada video kita kali ini, pada project kita kali ini tuh kasusnya itu lampu emergency ini ketika dinyalakan dia itu menyala. Tapi kalau kita pegang, biasanya kalau lampu emergency itu kalau kita pegang sini ya, sini sama sini itu dia menyala. Nah, ini tidak menyala dulur, ini tidak menyala. Nah, seperti ini tidak menyala. Dan ini kalau kita kalau kita lihat dari dalemannya, nah kalau lihat kita dalemannya dari PCB LED AC-nya, dia itu normal-normal saja dulur. Nah, kerusakan pada apa? Kenapa ini? Ini tadi udah saya coba, mungkin ini baterainya yang habis ya, seperti ini. Baterainya mungkin yang habis seperti ini, baterainya itu habis. Saya charger, saya nyalakan seperti ini. Itu hampir di 2-3 jam. Dan alhasil dia itu nggak menyala juga. Nah, seperti ini. Ini sebuah kasus kebanyakan gitu ya. Memang kebanyakan LED emergency itu kerusakan begini kasusnya. Nah, triknya bagaimana? Nah, setelah saya bereksperimen dan saya oprek-oprek, ya ternyata ini kerusakannya itu ternyata sangat mudah banget dulur. Sangat mudah kerusakannya ini. Kita bahas satu persatu. Ini kenapa kok nggak bisa nyala padahal komponen yang ada di dalamnya itu normal semuanya. Oke. Nah, sebelum kita mengoprek ini, sebelum kita membedah ini, pastikan sampean semuanya memiliki avometer yang normal. Nah, saya sarankan menggunakan avometer yang jenisnya digital seperti ini, karena avometer digital seperti ini dia bisa membaca dia bisa membaca koma, seumpama 2, berapa volt gitu bisa. Beda dengan avometer yang analog yang pakai jarum itu ya, pakai jarum itu dia tidak bisa mengkonversi komanya, seumpama 2, sekian volt, 3, sekian volt, dia itu tidak bisa membaca dengan detail. Tapi kalau dengan menggunakan avometer yang digital seperti ini, dia itu lebih akurat dan lebih enak kalau kita nanti untuk pengecekan sebuah komponen elektronik seperti LED AC emergency seperti ini. Oke, videonya saya skip. Ini saya bedah dalemannya seperti apa ya. Saya skip videonya, ini saya bedah dulu. Nah, seperti ini ternyata dulur dalemannya. Nah, ini ya. Ini kapasitasnya adalah berapa watt ini tadi? Sekitar 9 wattan. Nah, dan dalemannya ini terdiri dari seperti ini komponennya. Nah, ini komponennya itu seperti ini. Ini ada LED AC emergency dan sebuah baterai seperti ini. Ini baterai ini kalau saya cek tegangannya itu normal-normal saja dulur. Tapi ada tapinya ya. Nah, walaupun ini normal, ini ternyata kapasitas voltasenya itu di bawah standar. Nah, kalau nggak percaya nanti kita akan ukur ya. Ternyata LED AC emergency, semua jenis LED AC emergency itu ini bagian DC-nya ya, bagian DC-nya ini ternyata kalau kita nggak supply di bawah minimal voltasenya, dia nggak bisa menyala. Oke, sekarang saya buktikan ya. Ini kerusakan pada baterai ternyata. Bukan kerusakan sih, ini bukan kerusakan, tapi melainkan
dia itu vakum baterainya ini. Dan ini baterainya ini masih ada tegangannya dulur. Nah, kita coba ya. Kita coba, ini kita nyalakan. Sebelum kita nyalakan, kita pastikan cek dengan menggunakan avometer terlebih dahulu. Nah, ini untuk pengecekan lebih mudah ya, kita menggunakan sebuah kabel karena ini sangat sulit sekali. Saya akan kelupas saja ini saya pengecekan karena ini menggunakan soket yang sangat kecil. Saya akan kelupas saja ini baterainya. Nah, ini sebelumnya kita coba dulu ya. Ini sebelum saya cek, ini baterai ini itu sebenarnya ada tegangannya dulur. Nah, kita cek ya. Kita cek, avometer menunjukkan di DC. Ini kita cek dulu tegangannya. Nah, itu dia udah terbaca ya. Dia di 2,4 volt. Ini baterai ini di 2,4 volt. Nah, ini tadi copotan lampu emergency yang saya cas tadi ya, yang saya charger hampir 3 jam itu nggak mengisi ya, ini nggak mengisi. Nah, terus saya ganti PCB yang baru seperti ini untuk memastikan ya, ini ada tegangannya 2,4 volt ya. Ini saya pasangkan di sini ya, saya pasangkan di sini. Ini baterainya. Dan ini hasilnya, seperti ini ya. Ini saya konsletin, dia nggak mau menyala ya, ini saya konsletin sini, bagian PLN nya sini, bagian AC nya saya konsletin. Nah, kalau emergency itu kalau apa ya, ada tegangan sini, baterai ada tegangan masuk di inputnya sini bagian DC, kalau kita pegang seperti ini dia menyala. Ini tidak menyala dulur, padahal baterai ada tegangannya. Nah, sekarang kita memberikan sebuah trik yang sangat mudah untuk mengatasi ini semua. Ini normal, baterai pun juga ada tegangannya, berarti kalau baterai ada tegangannya itu berarti juga normal juga. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini ternyata dulur ya, ini ternyata triknya. Nah, ternyata gini ya, LED AC emergency ini, ciri-cirinya LED AC emergency ini, bagian emergensinya atau bagian DC nya sini, dia ini nggak mau menyala ya, kalau tegangannya baterainya ini di bawah 3 volt dulur. Jadi ini LED AC emergency ini ada proteksinya. Apabila baterai ini emergency ini tegangan baterai itu di bawah 3 volt, dia auto cut sendiri. Nah, ini fungsinya buat apa? Nah, fungsinya gini dulur ya. Jadi kalau tegangan baterai ini, baterai lithium ini, dia mencapai di 3 volt, menurun 3 volt ke bawah, otomatis DC nya sini dia akan padam. Ini untuk memberikan keawetan pada lithium ini, karena batas bawah voltase pada baterai ini adalah 2,4 seperti tadi. Dia tidak bisa mengcover ya, dia tidak bisa menyalakan ini. Karena kalau ini kita kuras sampai habis, sampai 0 volt, dia akan short atau akan rusak pada baterai ini. Jadi dia memberikan proteksi sendiri ya. Jadi memberikan proteksi sendiri LED AC emergency ini. Apabila tegangan baterai itu di bawah 3 volt, dia akan proteksi, akan putus dengan sendirinya. Nah, gitu ya. Jadi manfaat dari proteksi ini, dia memberikan keawetan pada baterainya sendiri. Nah, kira-kira kurang lebih begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, solusinya kalau baterai sudah di bawah 3 volt seperti ini, solusinya bagaimana? Kita charger dengan menggunakan tegangan yang 5 volt. Ya, nanti biar ini bisa arusnya ini, voltasenya bisa naik lagi. Nah, apakah baterai ini rusak? Enggak. Nah, ya, karena baterai ini tegangannya masih di 2,5. Kalau baterai ini terkuras habis, dia yang rusak ya baterainya. Tapi baterainya ini karena adanya proteksi di sini 3 volt dia putus dengan sendirinya, maka baterainya akan bertahan di 2,4 2,5 volt. Nah, seperti ini. Oke, ini saya coba akan charger langsung dengan menggunakan tegangan 5 volt.
Nah, ini udah saya siapin sebuah adaptor. Ini kapasitasnya adalah 5 volt ya. Ini 5 volt. Kita 5 volt. Ini saya colokin di PLN. Di PLN begini. Cara chargernya bagaimana? Ini cara chargernya juga menggunakan trik, Lur. Jangan asal tancap gitu aja. Nah, cara chargernya ini yang bagian plus. Kita ukur dulu ya. Ini berapa volt gitu ya. Ini yang saya plus, ini yang saya plus, saya bundelin kayak gini. Ini yang bagian plus sini, ini yang bagian min. Nah, dia tegangannya di 5 volt ya, itu 5 volt. Charger ini, charger 5 volt, baterai ini adaptor terserah lah, mau adaptor bekasnya charger HP itu bisa, mau apa itu juga bisa. Nah, terus kita baterainya tadi yang ini, yang ini tegangannya kecil tadi ya. Ini tegangannya kecil, saya ukur sekali lagi. Ini tegangannya berapa? Baterainya, ini untuk baterai ya. Untuk baterai tegangannya dia di 2,4 ya. Di 2,4. Nah, langsung saja ini yang bagian plus kita sambungin di bagian yang plus. Seperti ini, yang bagian min kita sambungin, kita paralel gitu. Dalam penchargeran ini saya sarankan jangan lama-lama, kira-kira 1 menit 2 menit nanti kita lepas ya, jangan sampai terlalu lama, cukup 2 menit 2 menit atau 1 menit ini nanti kita lepas. Kita biarin dulu gini ya, kita biarin dulu gini, kira-kira durasi 1 menit atau 2 menit. Nah, selepas ini langsung kita lepas aja. Nah, setelah itu ya, setelah ini kita cek ulang apakah tegangannya ini udah naik ya. Nah, ini apakah udah naik? Oke, kita cek ulang bareng-bareng. Nah, dia di 3,2 ya ini ya. Nah, ini ya, udah terbaca 3,2. Nah, seperti yang saya bilang, kalau ini tegangannya di atas 3 volt, dia bisa menyala. Sekarang kita buktikan ya, apakah ini dia bisa menyala. Ini baterainya saya sambungkan langsung di sini di bagian emergensinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini udah tersambung ya, ini udah tersambung. Sekarang saya konsletin di bagian sini. Nah, dia menyala dulu ya. Nah, ini ya. Nah, di ini. Nah, ini dia menyala. Dia menyala dengan normal ya. Nah, setelah ini ya, karena ini ada proteksinya, ini nanti kalau saya nyalakan begini terus, kalau tegangan baterai itu di bawah 3 volt, dia otomatis auto cut sendiri dulur, auto cut. Nah, kalau auto cut otomatis baterainya dia akan awet ya. Jadi nggak sampai habis, nggak sampai terkuras habis baterai ini, dia udah putus. Nah, ini berarti apa ya? Bukan kerusakan, tapi hanya sekedar proteksi. Nah, ini udah normal kembali seperti ini. Dan ini kalau kita pasangin lagi di sebuah lampu ya, di sebuah LED, sebuah kayak gini ya, nanti kita pasangin lagi seperti semula, kita nyalakan lagi, dia akan mencarger dengan normal lagi. Nah, ini adalah salah satu trik kalau sampai semuanya mempunyai problem seperti ini. Apabila emergensi ya, lama nggak dipakai, biasanya lama nggak dipakai itu akan turun dengan sendirinya baterainya ini. Tapi kalau di bawah 3 volt dia nggak mau menyala. Nah, seperti kasusnya itu seperti ini. Solusinya kita kasih tegangan baterainya ini di 5 volt. Nanti kalau tegangannya di atas 3 volt udah mengisi ini ya, dia mau bekerja seperti dia bekerja normal kembali. Nah, ini kalau gini, ini kita kalau nyalakan terus begini, dia baterai ini akan terkuras. Kalau sudah di batas akhir, batas akhirnya itu 3 volt, dia auto cut sendiri atau mati dengan sendirinya. Nah, kalau sudah mati, segera kita charger. Kalau nanti di batas minim lagi, ini kalau nggak segera di charger ya, kita nggak nyalakan emergensinya di listrik, dia akan nggak bisa mencharger ini ya. Walaupun kita charger, kita nyalakan berapa jam gitu, karena proteksinya di 3 volt. Baterainya kalau di bawah 3 volt dia nggak mau mengisi, bagian penchargeran sini pun dia juga nggak mengisi. Nah, kurang lebih videonya seperti ini. Ini udah normal kayak gini.
Ini udah normal seperti ini, tinggal kita pasangin lagi di bagian casing dan jadi lampu LED emergency normal kembali. Nah, seperti ini. Oke. Bagi yang kurang paham, silahkan di skip mundur ya. Jadi apa ya? Intinya LED AC emergency, lampu LED emergency ini ya, baik seperti ini, saya contohkan seperti ini. Ini tegangannya dia maksimal, ini maksimal di 4 volt, minimal batas bawah dia di 3 volt. Nah, jadi kalau sampai semuanya memiliki lampu emergency seperti ini, kalau kita cek normal bagian komponennya itu normal semuanya, kelihatan ya, mata chipnya itu masih bagus, nggak terlihat gosong. Terus baterainya pun ada tegangannya, tapi tegangannya di bawah 3 volt. Nah, itu yang perlu dioprek adalah bagian baterai. Baterai perlu kita kejut dengan menggunakan 5 volt seperti ini tadi. Oke, sekian dulu video ini. Sedikit, semoga ada manfaatnya dulur. Terima kasih yang sudah menonton ya. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.